jurusannya Perbankan Syariah semester 4. Dan di sini saya diampu oleh dosen Novianti MAG, yang mana mata kuliahnya yaitu Lembaga Keuangan Syariah lainnya, yang tahun ajarannya 2020 sampai 2021. Dan tugas saya ini adalah sebagai memenuhi tugas ulangan akhir semester saya dengan membuat poin yang berjudul Koperasi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi syariah. Dan apakah tahu teman-teman apa itu koperasi syariah? Di sini dijelaskan bahwa koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, memiliki tujuan, dan memiliki usaha kegiatannya yang berdasarkan prinsip syariah atau berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi di sini lebih jelaskan kepada landasan dasar koperasi syariahnya. Yang pertama yaitu berdasarkan syariah Islam atau berprinsip syariah Islam dan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Di situ dia akan membantu dengan saling menguatkan, saling mengaitkan, dan saling memahami. Dan yang kedua yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua yaitu berdasarkan prinsip keluarga dan kepentingannya. Selanjutnya di sini adalah tujuan koperasi syariah, terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu mensejahterakan ekonomi anggota sesuai norma dan moral Islam, yang mana maksud di atas adalah sesuai dengan normanya atau moral Islamnya atau tingkah lakunya, aturannya baik, maka ekonominya akan sejahtera, baik itu dari segi anggotanya. Dan yang kedua yaitu pendistribusian pendapatan dan kekayaan sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Di sini maksudnya ada pendistribusi pendapatan dan kekayaannya harus sesama anggota berdasarkan kontribusinya tersebut. Dan yang ketiga yaitu menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggotanya. Maksudnya dalam segi kegiatan sesama anggotanya harus saling menciptakan persaudaraan, saling menghargai dalam baik itu tolong menolong dan keadilan, dan saling adil dalam bekerja sama. Dan selanjutnya itu kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah. Jadi maksud di sini adalah tugas kita atau kebebasan pribadi kita dalam kemaslahatan sosial hanya didasarkan atau hidup di bumi ini hanya untuk diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi koperasi syariah, yang mana peran koperasi syariah itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu sebagai manajer investasi, dan fungsinya yaitu manajer investasi. Yang dimaksud koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Dan yang kedua yaitu sebagai investor atau sohibul mal, yang mana fungsinya jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dan pemilik dana. Dan selanjutnya itu mengembangkan fungsi sosial. Fungsinya yaitu konsep koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial, baik itu kepada anggotanya yang membutuhkan maupun kepada masyarakat duafa atau masyarakat umum. Selanjutnya itu prinsip operasional koperasi syariah. Di sini prinsipnya koperasi syariah memiliki keluasan dalam menerapkan akad-akad muamalahnya. Maksudnya menerapkan interaksi antara dua belah pihak yang saling akan menyepakati atau memberi kesepakatan akad-akad muamalah yang umumnya sulit dipraktekkan pada perbankan syariah karena adanya keterbatasan peraturan dari Bank Indonesia.
Jadi maksudnya koperasi syariah ini sangat sulit umumnya dipraktekkan pada bidang perbankan syariah karena adanya keterbatasan pada yang termasuk aturan dari Bank Indonesia. Dan selanjutnya itu penghimpun dana koperasi syariah yang mana terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan investasi pihak lainnya. Selanjutnya yaitu penyaluran dana koperasi syariah. Di sini dijelaskan bahwa penyaluran dana koperasi itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu investasi atau kerjasama. Yang kedua jasa-jasa, dan yang ketiga yaitu jual beli. Yang mana yang pertama di sini adalah merupakan pembiayaan atau produk pembiayaan. Jadi yang ketiga maksud ini saling berkaitan antara 7 bagian ini, yang mana pada bagian jasa dijelaskan bahwa dia membutuhkan ijaroh, iban, sedangkan ketiga ini akan dikaitkan dengan 7 di PPT tersebut. Yang pertama yaitu jasa ijaroh atau sewa, yang kedua yaitu titipan, yang ketiga gadai, yang keempat anjak piutang, yang kelima perwakilan, yang keenam penjaminan, dan yang ketujuh pinjaman lunak. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon